Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fikri dengan NIM 2517085 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan IAIN Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan produk skripsi yang telah saya buat, yaitu dengan judul Perancangan Media Pembelajaran TK kelas 11 berbasis multimedia di Masya Syarif Kutolaweh. Nah, langsung saja kita ke media pembelajarannya. Di sini, saya menggabungkan semua materi pada media pembelajaran tersebut menggunakan auto play media. Langsung saja kita buka media pembelajarannya. Nah, seperti inilah tampilan media pembelajarannya, yaitu media pembelajaran Microsoft Excel kelas 11. Nah, pada halaman awal ini, saya memiliki 4 tombol utama, yaitu ada materi, soal, petunjuk, dan close. Nah, sebelum kita menggunakan media pembelajaran ini, langkah baiknya kita membaca petunjuknya terlebih dahulu. Nah, di sini ada petunjuk pemakaian media. Yang pertama yaitu ada tombol materi. Tekan tombol materi untuk masuk ke halaman menu materi pembelajaran. Selanjutnya ada soal, tekan tombol soal untuk masuk ke halaman soal. Selanjutnya ada petunjuk, tekan tombol materi untuk masuk ke halaman petunjuk. Selanjutnya ada tombol close untuk menutup media pembelajaran. Selanjutnya ada pertemuan 1. Tekan tombol pertemuan 1 untuk masuk ke pertemuan 1. Selanjutnya ada pertemuan 2. Tekan tombol pertemuan 2 untuk masuk ke pertemuan 2. Nah, kita lanjutkan ke petunjuk selanjutnya. Selanjutnya ada pertemuan 3. Tekan tombol pertemuan 3 untuk masuk ke pertemuan 3. Selanjutnya ada pertemuan 4, tekan tombol pertemuan 4 untuk masuk ke pertemuan 4. Selanjutnya ada tekan tombol menu untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya ada tombol back. Tekan tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tombol next, yaitu tekan tombol next untuk menuju halaman selanjutnya. Nah, begitulah petunjuk pemakaian media pembelajaran ini. Nah, sekarang kita masuki saja ke halaman materi, yaitu kita klik tombol materi. Nah, maka akan muncul tampilan menu-menu materi. Yaitu di sini ada 4 kali pertemuan dari pertemuan Microsoft Excel. Yang pertama, yaitu ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4. Nah, media pembelajaran ini berbasis multimedia. Dan pada pertemuan-pertemuannya ditampilkan dalam bentuk video. Nah, baiklah kita akan membuka pertemuan pertama. Langsung saja kita klik pertemuan pertama, pertemuan 1. Seperti inilah penjelasan pengenalan tentang Microsoft Excel. Pada tahun 1982, Microsoft membuat sebuah program spreadsheet yang diberi nama dengan Multiple. Pada program buatan Microsoft ini, sistem-sistem CPM sudah sangat populer pada platform sistem operasi Microsoft DOS. Pada saat itu, Multiple memiliki pesaing berat, yakni Lotus 1, 2, 3 yang sangat populer saat itu. Microsoft yang merasa terancam terus mengembangkan Multiple yang kemudian diubah namanya menjadi Microsoft Excel yang dapat bersaing dengan Lotus 1, 2, 3.
mulai dari melakukan perhitungan sampai menampilkan grafik yang sangat dibutuhkan oleh instansi maupun perorangan. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari paket software Microsoft Office. Perangkat lunak ini jenis spreadsheet. Pada awal dibuatnya Microsoft Excel dapat berdiri sendiri dan bukan menjadi bagian dari Microsoft Office. Namun sekarang ini Microsoft Excel sudah menjadi bagian dari Microsoft Office. Nah, seperti itulah penjelasan materi pada pertemuan 1. Nah, pada halaman pertemuan 1 ini terdapat 3 tombol, yaitu ada tombol back, tombol menu, dan tombol next. Nah, tombol back sini digunakan untuk kembali ke halaman menu dari materi tersebut. Nah, coba kita tekan. Nah, maka akan kembali ke materi pembelajaran. Itu halaman awal dari pertemuan-pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Nah, coba kita klik lagi pertemuan 1. Nah, selanjutnya ada tombol next. Tombol next ini digunakan untuk melanjutkan ke pertemuan 2. Nah, tombol menu ini akan kembali ke menu awal. Nah, langsung ke menu awal. Nah, kita masuk lagi ke materi. Nah, lalu kita akan menekan tombol next untuk memasuki pertemuan 2. Seperti inilah penjelasan Microsoft Excel pada pertemuan 2. Pertama-tama kita akan mempelajari bagaimana cara membuka dan menutup Microsoft Excel. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuka Microsoft Excel adalah yaitu dengan cara mengklik menu Start pada menu taskbar, lalu cari folder Microsoft Office. Setelah ditemukan
Nah, seperti itulah penjelasan eh, Microsoft Excel pada pertemuan 2. Nah, selanjutnya kita akan melihat pertemuan 3, yaitu dengan cara mengklik tombol Next. Nah, inilah tampilan pada pertemuan 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari menu edit dan menu insert pada Microsoft Excel. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas dulu pada menu ini. Pertama, terdapat itu undo. Undo adalah perintah yang digunakan untuk membatalkan perintah grafik. Selanjutnya ada redo. Redo adalah perintah yang digunakan untuk membatalkan perintah dari undo. Selanjutnya ada cut. Cut adalah perintah yang digunakan untuk memotong naskah. Selanjutnya ada copy. Copy adalah perintah untuk membuat duplikat dari naskah. Selanjutnya ada office clipboard. Office clipboard adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan jendela pada clipboard. Selanjutnya ada paste. Paste adalah perintah untuk pasangan cut dan copy. Selanjutnya ada delete. Delete adalah perintah yang digunakan untuk menghapus data. Selanjutnya ada find. Find adalah perintah yang digunakan untuk mencari data. Setelah kita mempelajari menu edit, selanjutnya kita akan mempelajari menu insert. Bagian pertama dari menu insert ada pivot table. Pivot table adalah tabel khusus yang merangkum informasi dari kolom-kolom tertentu dari sebuah sumber data. Selanjutnya ada tabel. Tabel di sini difungsikan untuk menyisipkan tabulasi dari data terpilih sehingga data tersebut menjadi lebih mudah untuk disortir atau disaring dengan menggunakan kriteria tertentu. Selanjutnya ada kolom. Kolom digunakan untuk memasukkan grafik kolom pada lembar kerja Microsoft Excel. Selanjutnya ada line. Line digunakan untuk memasukkan grafik garis pada lembar kerja Microsoft Excel. Selanjutnya ada pie. Pie digunakan untuk memasukkan grafik lingkaran pada lembar kerja Microsoft Excel. Selanjutnya ada picture. Picture digunakan untuk menyisipkan objek gambar ke dalam lembar kerja aktif. Selanjutnya ada clip art. Clip art digunakan untuk menyisipkan gambar sederhana yang lebih mirip dengan gambar vektor yang digunakan sebagai ilustrasi ke dalam suatu lembar kerja. Setelah clip art, ada set. Set digunakan untuk menyisipkan objek geometris seperti segitiga, segi empat, dan lain-lain ke dalam lembar kerja yang sedang diaktifkan. Selanjutnya ada screenshot. Digunakan untuk menyisipkan objek gambar dengan terlebih dahulu menangkap area tertentu di layar monitor. Nah, seperti itulah penjelasan pada pertemuan 3. Nah, selanjutnya kita akan masuki pertemuan 4, yaitu dengan cara mengklik tombol Next. Inilah pertemuan 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dan mengenal fungsi formula pada Microsoft Excel. Pertama-tama, kita akan mempelajari dulu pengertian dari formula. Formula merupakan rumus-rumus yang dibuat baik dengan menggunakan operasi sel maupun dengan memanfaatkan fasilitas fungsi. Cara penulisan data dalam bentuk rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Dalam membuat rumus, yang dituliskan bukan isi datanya, melainkan alamat selnya. Berikut ada beberapa formula atau rumus yang digunakan dalam Microsoft Excel. Yang pertama ada sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data-data di sel. Fungsi sum bisa digunakan untuk menambahkan data per sel, data dalam tabulan maupun data dalam bentuk file sekaligus. Selanjutnya ada average. Average merupakan fungsi Excel yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Selanjutnya ada n. N adalah fungsi yang digunakan untuk mencari perbandingan pada Microsoft Excel. Selanjutnya ada fungsi not. Not digunakan untuk membandingkan nilai argumen pada Microsoft Excel. Selanjutnya ada or. Fungsi or adalah untuk membandingkan dua atau lebih kondisi sehingga menghasilkan nilai true atau false. Selanjutnya ada single if. Single if berfungsi untuk menguji kebenaran suatu kondisi yang logikanya hanya satu. Selanjutnya ada multi if. Multi if berfungsi untuk menguji kebenaran suatu
Nah, itulah penjelasan pada pertemuan 4. Dan itulah keempat pertemuan yang ada pada media pembelajaran ini. Nah, setelah kita selesai melihat penjelasan pada 4 pertemuan tersebut, kita akan kembali ke menu utama, yaitu dengan cara mengklik tombol menu. Nah, setelah kita kembali ke menu utama, kita akan menuju ke menu selanjutnya, yaitu ada soal. Pada soal ini juga berbentuk video. Nah, seperti inilah video soal tersebut. Nah, inilah video soal tersebut. Soal kedua, pada tahun berapakah Microsoft mengembangkan program multiplayer? Soal ketiga, pada tahun berapakah Microsoft Excel pertama kali dirilis? Soal keempat, sebutkan dan jelaskanlah pengertian dari Microsoft Excel. Soal yang kelima, sebutkanlah bagaimana langkah-langkah dalam membuka Microsoft Excel. Soal keenam, sebutkanlah bagaimana cara menyimpan file dengan benar pada Microsoft Excel. Soal ketujuh, jelaskan bagaimana cara membatalkan perintah terakhir pada Microsoft Excel. Soal ke-8, bagaimana cara untuk menjumlahkan data-data yang ada pada Excel. Soal ke-9, rumus apakah yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam suatu variabel pada Microsoft Excel. Soal ke-10, jelaskanlah bagaimana cara untuk membatalkan perintah dari undo. Selamat mengerjakan. Nah, itulah video soal untuk ulangan harian pertama pada Microsoft Excel. Nah, setelah kita menonton video, kita bisa kembali lagi ke menu utama, yaitu dengan cara mengklik menu. Nah, setelah kita kembali ke menu utama, nah, untuk menutup media pembelajaran ini, kita bisa mengklik tombol close yang ada pada pojok kanan atas pada media pembelajaran ini. Nah, seperti ini caranya. Langsung klik saja tombol yang berwarna merah. Nah, media pembelajaran akan tertutup. Nah, sekianlah penjelasan media pembelajaran yang telah saya buat. Terlebih terkurang atau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.